Ibu Dita Karina. Assalamualaikum Miss, izin bertanya. Saya memiliki 2 anak laki-laki yang berumur 2,5 tahun dan 10 bulan. Saat ini saya kesulitan untuk membagi waktu Montessori. Karena kalau kakaknya lagi saya ajakin sensori, misalnya adiknya mau ikutan dan kadang digangguin sama adiknya. Kakak kadang bete, Miss. Apa ada kegiatan yang bisa mereka lakukan secara bersamaan? Kalau saya pisah jam Montessori-nya, kebetulan mereka jam tidur siangnya bareng. Ya, jadi kalau ini masalah teknik banget ya. Jadi kalau misalkan ada kakak dan adik, ya kita bisa memang kalau misalkan kakak merasa terganggu dengan adik, ya berarti kita ngasihnya sensorinya ada 2 gitu. Jadi kakak 1, adik 1 gitu ya. Jadi jangan minta juga kalau misalkan kakak lagi asik gitu ya, adik tiba-tiba mau mendekati. Nah, itu kita bisa tanya, adik, kakak boleh kakak, adik boleh bergabung nggak? Kalau kakak bilang nggak boleh, ya sudah kita hargain pendapat kakaknya gitu. Adek, mohon maaf, kakak lagi pengen main sendiri. Jadi ini adek mau main yang lain ya. Misalkan kita nggak punya 2 materialnya gitu ya. Jadi kita arahin adek yang lain. Apakah adek menerima begitu saja? Tentu saja tidak. Pasti dia nangis kan. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita juga belajar mengajarkan ke adik bahwa adik kita harus berusaha untuk menghargai kakak juga gitu ya, dan adik juga belajar bahwa kalau nangis tuh nggak apa-apa juga. Nah kita juga jangan takut kalau adiknya nangis terus akhirnya nyuruh kakak ngalah gitu ya, itu nggak boleh juga gitu ya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan adik lagi asik main, kakak mau ikutan, itu juga tanya dulu, adik boleh nggak kakak main gitu ya. Misalkan kita yang nanyain, kalau adik bilang nggak boleh gitu ya, kakak juga harus menerima gitu ya. Jadi kakaknya nangis ya nggak apa-apa seperti itu. Nah misalkan jamnya beda ya, nggak usah dibedain ibu, kalau di sekolah ya kalau di rumah ya sesuai aja sama kita bisanya kapan, misalkan 1 jam aja ya nggak apa-apa. Kalau kayak gitu ya misalkan balok gitu ya, kalau balok buat kakak lebih kecil, kalau balok adik lebih besar gitu aja sih ngebedainnya gitu ya. Jadi nggak harus itu kan tadi saya hanya memberikan contoh idealnya gitu ya, tapi kalau misalkan di rumah tidak bisa melakukan itu juga nggak masalah juga gitu ya. Jadi lakukan aja, misalkan misalkan enaknya nih di jam 10 pagi nih ada dan kakak ya sama-sama gitu dilakukan. Kita harus antisipasi sih, kira-kira misalkan kayaknya dia suka banget nih balok, kakak juga balok gitu ya. Misalkan kita bagi 2, balok kan ada banyak tuh, misalkan ada 20, 10 kita taruh baskom yang ini gitu ya, atau 10 kita taruh ini, jadi ini buat kakak, nih buat adik gitu. Seperti itu sih, jadi kita mensiasatinya sendiri. Seperti itu. Memang akan susah dan akan berat gitu ya. Jadi kalau udah tahu berat, saya juga udah susah nih Miss, membagi waktu yang nggak usah dilakuin Ibu, lakuin aja yang sesuai sama sama yang yang nyaman dilakukan. Kalau bareng-bareng juga nggak apa-apa, main bareng-bareng juga nggak masalah gitu. Seperti itu. Jadi nggak usah dibeda-bedakan dan dikotak-kotakin gitu ya, Miss ya? Kalau bisa melakukan, kalau bisa rajin menyiapkan, kurikulum 03 ini saya punya material-materialnya buat adik, boleh. Yang 36 saya punya material-materialnya buat kakak, boleh. Tapi kalau misalkan belum bisa juga seperti itu kan kalau menyiapkan kegiatan, itu kan butuh waktu ya. Saya tahu ibu-ibu tuh misalkan di rumah pekerjaannya juga cukup banyak gitu ya. Misalkan, aduh saya nggak sempet ini gitu ya, atau nggak sempet ini. Nah, itu bisa misalkan, saya beli deh material Inspire Montessori sekarang di marketplace itu banyak sekali gitu ya, jadi bisa dilakukan gitu ya. Nah makanya buat kak adik yang ini, buat kakak yang ini boleh. Tapi kalau mau bareng-bareng tanya dulu, boleh nggak bareng-bareng. Kalau nggak ya kita antisipasi gitu ya, mainannya kita bagi 2 atau adik main ini dulu, kakak main ini dulu gitu. Harus dikasih tahu sih seperti itu, karena kalau nggak dikasih tahu mereka nggak akan bisa sama-sama nunggu. Jadi cara menunggu, cara gantian, terus kemudian ya bergantian dan menunggu itu memang harus diajarkan gitu ya. Kalau enggak ya nggak bisa kan, nggak bisa nunggu terus, kakaknya nggak bisa nunggu, adiknya nggak bisa nunggu. Seperti itu. Kalau misalkan kita nggak punya resource yang menyiapkan 2 kegiatan buat anak gitu ya, mau nggak mau ya kita baca buku dulu yuk sama mama gitu ya, biar kakak main dulu, seperti itu ya. Begitu caranya antisipasinya.